Pernah nggak sih lu lagi duduk santai di kafe, terus ngelihat ada orang masuk pakai baju nyentrik banget, rambut warna ungu, celana sobek, sepatu beda warna, dan tanpa sadar, lu langsung mikir, ih, ini orang pasti nyari perhatian deh. Padahal, lo belum ngobrol sama dia, belum tahu latar belakangnya, bahkan belum sempet lihat menunya dia pesen apa. Nah, itu dia yang disebut judgmental reflex. Semacam refleks bawaan otak kita buat ngejudge orang cuman dari penampilan atau kesan pertama. Emang dasar otak manusia kadang suka sotoy. Nah, di video pertama ini gue akan bahas kenapa kita suka menghakimi orang lain. Uniknya nih, kelakuan kayak gitu bukan cuma lu doang yang punya. Ini tuh semacam fitur bawaan manusia. Otak kita emang diciptain buat cepet nangkep sinyal dari sekitar. Cuman ya, kadang sinyalnya suka gangguan. Ada banyak hal yang secara nggak sadar ngebentuk cara kita ngelihat orang lain. Pengalaman pribadi, tontonan, omongan orang, sampai kondisi mood lo hari itu. Serius, bisa aja lo kesel sama orang cuman karena tadi sendalnya keambil di masjid. Tapi kita jarang nyadar karena pikiran tuh mainnya cepet tanpa konfirmasi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam soal gimana cara kerja pikiran ini dan kenapa suka kebablasan, santai dulu aja. Karena yang kayak gini tuh bukan soal salah atau benar, tapi lebih ke kenapa sih kita bisa begitu, dan mungkin kalau kita paham prosesnya, kita bisa mulai ngerem dikit. Nggak harus jadi malaikat yang nggak pernah nilai orang, tapi seenggaknya nggak asal ngecap sebelum tahu isi bukunya. Jadi gini, secara ilmiah, otak kita itu kayak CPU yang udah terlalu sering overheat. Makanya dia suka cari jalan pintas biar nggak kebanyakan mikir. Dalam psikologi, ini disebut heuristik atau pemikiran cepat. Bukan karena kita malas mikir ya, tapi karena otak kita punya misi utama, efisiensi. Kebayang nggak kalau setiap ketemu orang, lo harus menganalisa latar belakangnya, masa kecilnya, zodiaknya, sampai golongan darah? Capek bro. Makanya otak langsung cari shortcut. Oke, dia ngomong cepet berarti cerewet. Udah, kelar. Padahal bisa aja dia cuma ngejar busway. Terus ada juga yang namanya stereotip. Nah, ini semacam template sosial yang udah tertanam dari lingkungan, media, sampai omongan tetangga. Misalnya, lo dengar kata anak motor, langsung keinget suara knalpot berisik sama jaket jeans robek-robek. Padahal belum tentu juga, bisa aja itu anak motor rajin sedekah dan suka baca buku Paulo Coelho. Tapi otak kita udah keburu nyusun folder-folder image di kepala, jadi pas nemu yang mirip dikit aja, langsung ditempelin label. Efisiensi, tapi kadang kayak printer rusak, hasilnya ngeblur dan salah cetak. Lucunya lagi, kebiasaan ngejudge ini juga muncul karena otak pengen kita ngerasa aman. Iya, safe mode. Dulu, waktu zaman nenek moyang, kalau ngelihat orang asing datang dari suku lain, mereka harus cepet nilai temen apa lawan. Nah, sistem itu masih nempel di otak modern kita, walaupun sekarang musuh kita paling banter, cuman orang yang nyalip antrean atau nutup jalan di story WA. Jadi walaupun zaman udah berubah, sistem otaknya belum update software, masih suka nge-trigger sinyal waspada walau situasinya receh. Kayak antivirus yang ngira Excel file itu virus, padahal isinya cuma jadwal piket. Sekarang kita ngomongin faktor eksternal, lingkungan sama budaya. Jadi gini, meskipun otak kita udah punya fitur default buat ngejudge, update sistemnya itu datang dari luar. Mulai dari keluarga, teman, sampai tontonan. Misalnya dari kecil, lu sering denger, kalau cowok nangis itu lemah, ya otak lo otomatis nyimpen itu di hard disk. Pas gede, lo lihat cowok mewek dikit langsung mikir, ya lemah nih orang. Padahal bisa aja dia lagi nonton Ending Marley and Me bro. Budaya itu kayak playlist Spotify yang diputar terus-terusan. Lama-lama lu hafal lagunya, bahkan tanpa sadar ikut nyanyi. Apalagi zaman sekarang, media sosial ikut andil besar dalam memperkuat stereotip. Lu scroll TikTok, lihat satu video orang berpenampilan nyentrik, terus kolom komentarnya udah rame. Fix attention seeker, gak punya kerjaan. Nah, lo yang awalnya cuma nonton buat iseng, bisa-bisa ikutan ketularan mindset itu. Ini namanya echo chamber bro. Kayak lagi di ruang tertutup, lo teriak, suaranya mantul balik jadi makin yakin. Padahal belum tentu bener, cuma karena semua orang ngomong sama, bukan berarti itu fakta. Ibarat makan kerupuk rame-rame, bunyinya doang keras, isinya angin.
Oke, kita masuk ke bagian yang paling susah tapi paling penting, ngaca. Karena faktanya, kita sering nggak sadar kalau kita juga bagian dari masalahnya. Dalam psikologi ada yang namanya self-serving bias, alias kecenderungan buat ngejelasin kesalahan diri sendiri dengan alasan yang manusiawi. Tapi kalau orang lain yang salah, langsung dicap buruk. Misalnya, lo lupa bayar utang, alasannya, aduh bro, gue beneran lupa, hektik kerjaan. Tapi kalau orang lain yang ngutang ke lo nggak bayar, wah, nih orang emang niat nipu dari awal. Nah lu, standar ganda nih, lebih licin dari lantai keramik baru dipel. Menurut psikolog sosial ternama, Lee Ross, ini semua berkaitan juga sama fundamental attribution error. Dia bilang manusia punya kecenderungan buat ngejelasin perilaku orang lain berdasarkan karakter atau kepribadian, tapi kalau soal diri sendiri, kita nyalahin situasi. Contoh paling simple, lu ngebut karena telat meeting, ya wajar dong kerjaan. Tapi begitu ada orang lain ngebut, langsung mikir, ih nggak punya empati banget, bisa nabrak orang tuh. Padahal belum tentu juga. Jadi intinya, otak kita ini ibarat komentator bola. Selalu punya opini tapi dari bangku penonton. Dan saran dari para ahli, ya kadang lo harus turun ke lapangan dulu sebelum komentar. Biar ngerti susahnya ngegiring bola sambil dikejar deadline hidup. Kalau kita terus-terusan ngejudge orang tanpa filter, lama-lama hubungan sosial tuh bisa kayak nasi basi. Dari luar masih kelihatan oke, tapi begitu dideketin, baunya asem. Dalam psikologi sosial, sikap gampang menghakimi bisa bikin muncul jarak emosional antar individu. Orang jadi malas terbuka, takut disalahpahamin, atau lebih parah, langsung dicap dari kesan pertama. Padahal manusia itu kompleks bro, bukan biskuit kaleng yang isinya standar semua. Dan kalau kita terus pakai kacamata kuda buat lihat orang lain, ya siap-siap aja hidup jadi makin penuh asumsi dan miskom, kayak sinyal wifi di kos-kosan, nyambung tapi putus-putus. Efeknya juga bisa merembet ke skala yang lebih luas. Budaya ngejudge bikin komunitas atau lingkungan jadi nggak sehat. Orang jadi gampang ngegosip daripada ngobrol yang beneran nyambung. Bahkan menurut teori social identity dari Tachfeld dan Turner, manusia cenderung ngerasa gua lebih benar dibanding kelompok lain, dan itu makin kuat kalau kita sering menilai dari stereotype. Ujung-ujungnya apa? Polarisasi. Yang satu ngerasa paling waras, yang lain dibilang halu. Jadi jangan heran kalau sekarang orang susah banget buat dengerin, karena dari awal udah sibuk pasang label. Ibarat buka aplikasi ojol tapi langsung kasih bintang 1, padahal drivernya baru dateng. Pertama-tama, lo nggak harus jadi orang suci dulu buat berhenti ngejudge. Yang penting, lo mulai dari kesadaran. Salah satu cara paling ampuh menurut para psikolog, termasuk si Daniel Kahneman, pemenang Nobel yang terkenal lewat bukunya Thinking Fast and Slow, adalah belajar ngerem si otak cepat lo. Jadi sebelum mulut atau pikiran lo ngeluarin vonis, kasih jeda dikit. Coba tanya ke diri sendiri, gua yakin atau ini cuma asumsi doang? Ibarat lagi ngisi formulir online, lu perlu double check sebelum klik submit. Soalnya sekali lu pencet, bisa jadi susah dibalikin, nih apalagi kalau udah ngomongin orang di grup WA keluarga. Selain itu, biasain buat cari konteks. Nggak semua hal bisa lo nilai dari cuplikan 5 detik. Coba kayak lo nonton film, masa baru lihat opening scene langsung bilang filmnya jelek? Belum tentu bro, kadang lo harus nonton sampai ending baru ngerti kenapa tokohnya bertingkah begitu. Nah, sama juga kayak hidup orang. Coba latih empati, dengerin dulu ceritanya, tanya baik-baik atau minimal diem dulu sebelum nyerocos. Nggak apa-apa kok mikir pelan-pelan, nggak bakal dikira loading. Justru itu tanda lo udah mulai pakai otak versi upgrade yang lebih bijak, nggak cuma reaktif. Jadi intinya ngejudge orang itu emang gampang tapi seringnya salah. Nggak cuma bikin kita kelihatan sok tahu tapi juga bisa merusak hubungan. Coba deh sebelum ngecap orang, tanya dulu sama diri sendiri. Ini beneran fakta atau cuma dugaan doang? Ibarat lagi nonton film, jangan langsung bilang jelek cuma karena lihat trailer doang. Sering-seringlah kasih jeda, cari konteks, dan pakai empati. Karena kalau kita terus-terusan ngejudge, hidup kita bisa penuh asumsi. Kayak WhatsApp grup yang isinya cuma gosip, bukan obrolan bermanfaat. Yuk, coba mulai dari diri sendiri, biar nggak jadi komentator di hidup orang lain, tapi jadi pemain utama di hidup kita sendiri. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar recehan opini kita
kita makin nyebar dan gak cuma jadi wacana di kepala. Ingat, di dunia yang penuh serius ini, kadang kita butuh sedikit receh buat bikin mikir. Sampai jumpa di opini receh berikutnya, karena kadang hal yang dianggap remeh justru punya makna dalam.